Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube M Jazuli CMIIW. Kali ini saya akan ngomongin tentang kreativitas. Oke, apa sih kreativitas itu? Mungkin sebagian teman-teman sudah sering mendengar istilah kreativitas itu sendiri. Versi saya, kreativitas itu adalah bagaimana kita mampu menuangkan isi pikiran itu menjadi lebih nyata. Artinya ada hal-hal yang bentuk nyata dari sebuah buah pikiran kita lah gampangnya. Kalau dalam KBBI biasanya sesuatu yang berhubungan dengan daya cipta. Tidak sedikit sebagian orang menganggap bahwa kreativitas itu selalu berhubungan dengan misalnya kayak pengrajin, kemudian seniman, kemudian musisi. Itu betul, tetapi menjadi kurang luas ketika kreativitas itu hanya difokuskan pada hal-hal artistik seperti itu. Sebenarnya kreativitas itu syarat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dalam rutinitas kita, bagaimana menjadi kreatif dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pekerjaan kita, misalnya bagaimana kita menjadi lebih kreatif dalam memecahkan masalah-masalah di dalam pikiran kita sendiri misalnya. Oleh sebab itu saya berpikir bahwa kreativitas itu sebenarnya sangat luas sekali gitu teman-teman. Dan ada lagi sebagian orang berpikir bahwa sebenarnya kreativitas itu merupakan bawaan sejak lahir, pemberian Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah benar seperti itu? Ya mungkin sebagian orang memang sudah kreatif sejak dilahirkan ke bumi ini ya, tetapi kalau menurut saya sebenarnya kreatif itu benar-benar bisa dilatih, benar-benar bisa diasah. Bagaimana menjadi kreatif? Saya akan merangkumnya menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu dengan cara mengaktifkan otak kita. Apa sih maksudnya mengaktifkan otak kita? Apakah seperti menekan tombol pada PC, pada laptop? Tidak. Yang saya maksudkan di sini adalah dengan cara mengembangkan selalu otak kita agar selalu aktif dalam berpikir. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menemukan hal-hal baru. Lalu bagaimana menemukan hal baru? Oke, menemukan hal baru bisa saja kita temukan dengan cara membaca. Apakah membaca buku, apakah membaca artikel secara digital. Sekarang sudah dunia digital ya, sudah mudah untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Ketika kita membaca artikel, buku dan semacamnya, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam informasi yang sebelumnya tidak pernah kita dapatkan. Pikiran kita akan menjadi aktif berpikir, oh iya ya, ternyata tempe ini dibuatnya dengan cara seperti ini, ternyata bahannya adalah kedelai misalkan dan semacamnya. Itu secara tidak langsung akan memberikan pupuk terhadap otak kita untuk selalu berkembang, selalu bertumbuh. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk mendapatkan informasi-informasi baru dengan cara membaca teman-teman, karena kadangkala dengan cara membaca itu akan muncul ide-ide kreatif kita. Baik, kemudian selanjutnya untuk menemukan hal baru, misalkan kita mencari pengalaman-pengalaman baru. Mungkin kita tidak pernah ke suatu tempat yang sebelumnya tidak pernah kita kunjungi. Coba kita kunjungi itu. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mungkin dari kunjungan-kunjungan itu menemukan ide-ide yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Misalkan nih, gampangnya kita melihat sebuah ikan. Oh, ternyata ikan itu bisa bergerak melawan arus air. Dari situ mungkin kita berpikir, oh iya ya, kalau begitu kita sebagai manusia hidup di bumi ini bisa saja melawan arus kebiasaan kebanyakan orang, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang kreatif gampangnya gitu kan. Nah, pada lingkungan kita bisa menemukan ide-ide yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Oleh sebab itu, perbanyak pengalaman baru tentunya yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, tidak pernah kita temui, tidak pernah kita dapatkan di tempat-tempat biasanya gitu kan. Oke, selain dari pengalaman baru, kita perbanyak teman. Dengan banyak teman, kita akan bertemu dengan orang-orang baru, dengan pemikiran yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan sosial yang mungkin tidak sama dengan kita ya.
Sehingga dari berbagai macam hal itulah akan menemukan sesuatu yang baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Intinya dari hal-hal baru itulah akan mengajak kita kepada dunia yang lebih baru yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Dalam gampangnya sih saya mengatakan mungkin umumnya tinggalkan zona nyaman ya, sehingga kita akan menemukan sesuatu yang lebih luas di luar sana gitu. Oke, itu untuk mengaktifkan otak. Kemudian selanjutnya adalah poin yang kedua untuk menjadi kreatif adalah melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini saya mengatakan perspektif yang berbeda. Misalkan kita dihadapkan dengan suatu kertas ya, kita tahu kertas itu digunakan sebagai alat, sebagai tempat untuk menulis gitu kan. Tetapi di tangan orang-orang yang kreatif, dari mereka berpikir berbeda. Mungkin dari kertas ini kita bisa jadikan sebagai mainan, sebagai suatu karya-karya kecil yang bisa dinikmati gitu ya. Nah, itulah bagaimana kita melihat suatu objek dari sisi yang berbeda. Termasuk juga dalam kehidupan kita, misalkan dalam pekerjaan kita menemukan suatu masalah yang tidak kunjung selesai. Mungkin kita melihatnya dari sisi yang tidak pernah berubah. Dari satu sisi aja kita melihat bahwa ternyata ini susah, ternyata ini seperti ini. Coba deh geser sedikit, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin masalah itu hadir karena memang akan membuat kita menjadi lebih berkembang, misalkan membuat kita lebih menjadi mempelajari hal-hal baru. Ada hikmah di balik itu semua, sehingga dengan membuka wawasan kita dengan cara melihat sudut pandang yang berbeda, kita akan menemukan solusi-solusi yang juga berbeda yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Oke, kemudian yang ketiga untuk menjadi kreatif adalah dengan percaya diri bahwa kita benar-benar kreatif. Artinya kita benar-benar mampu menghasilkan ide-ide yang bisa kita realisasikan. Dengan cara apa ya? Kita afirmasikan dalam kalimat-kalimat positif. Saya bisa menghasilkan sebuah karya, saya bisa menyelesaikan ini dengan cara yang berbeda misalkan. Kemudian kita visualisasikan bahwa kita benar-benar sudah ada di posisi menjadi orang yang sangat kreatif. Nah, dengan begitu kita akan menjadi lebih optimis menghasilkan sebuah karya-karya yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Karena sebenarnya tidak sedikit orang yang memiliki ide-ide kreatif tapi mereka pesimis dengan ide-idenya. Mereka berpikir negatif dengan ide-idenya, sehingga ide-ide itu hanya sebatas lewat saja di pikiran. Makanya perlu bagi kita itu untuk percaya terhadap sesuatu yang muncul di pikiran kita, bahwa kita mampu merealisasikan itu semua. Baik, mungkin itu saja 3 poin penting bagaimana kita menjadi lebih kreatif. Semoga dari 3 hal ini kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita jadikan referensi untuk menjadi kita lebih kreatif ke depannya. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.